Sobat Science-Kui, kali ini kita akan membuat bubble in bubble in bubble. Pertama yang kita butuhkan adalah sabun cair. Di sini gue pakai sunlight, lalu gula pasir, lalu gelas buat wadahnya, dan sedotan. Pertama kita ambil 1 sendok gula, dimasukkan ke dalam gelas, lalu sabun cair 1 sendok juga, lalu dicampur dengan air. Lalu diaduk-aduk sampai gulanya larut dengan air. Kalau jadi seperti ini, kita tuang cairannya ke meja. Lalu kita ambil sedotan dan dicelupkan ke dalam gelas, lalu kita tiup. Lalu ambil lagi sedotannya, celupkan ke dalam gelas. Kali ini dicolok dulu ke dalam bubble-nya atau gelembungnya, baru ditiup. Kalian buatin video ini dan berapa banyak bubble in bubble yang bisa kalian hasilkan. Science bro, tahu nggak sih saat kita menjadikan jari seperti ini, bunyinya itu bukan di antara jari, bukan di antara jari jempol dan jari tengah, tapi bunyinya adalah saat jari tengah terkena telapak tangannya. Kita akan buktikan ya. Ini suara yang normal. Dan ini suara kalau telapak tangannya ditutup dengan tisu. Suaranya berbeda guys. Nah, ada cara lain lagi buat menjentikan jari. Caranya seperti ini. Taruh telunjuk kanan kalian di antara jempol dan telunjuk sebelah kiri, lalu ditekan ke bawah, ditekan pakai jari sisanya ke bawah. Nah, bunyi yang dihasilkan adalah saat telunjuknya terkena telapak tangan bagian sini. Kalau kalian punya cara lain untuk menjentikan jari, coba buatin video ini. Dan ingat ya, bunyi itu bisa dihasilkan karena ada getaran. Science bro. Guys, ini sekarang zip tie-nya udah di belakang tangan gue nih. Kita akan coba buktikan bisa nggak dari belakang. 3, 2. Nggak bisa. Ternyata susah guys. Kalau kalian ada yang bisa, duetin aja video ini ya. Sakit. Science bro. Satu. Science-Kui, di video gue yang air bisa dimakan, banyak yang bilang daripada repot-repot mending makan es batu. Ada juga yang bilang mending bikin aja agar-agar. Nah, sebetulnya air yang bisa dimakan yang gue bikin itu lebih mirip air yang dibungkus plastik. Jadi dalamnya cair dan luarnya padat seperti jelly. Nah, luarnya ini berbentuk padat karena sodium alginate, dan sodium alginate ini diproses dari rumput laut. Nah, sodium alginate-nya gue beli di Shopee. Ngomong-ngomong, kalian juga bisa nih bikin video review shopping mall kayak gini dan dapetin penghasilan jutaan rupiah per bulannya. Nah, penasaran gimana caranya? Kalian cek aja link yang ada di video gue. Dan buat yang tadi pengen nyobain sodium alginate, udah ya cari yang khusus gue. Tahu nggak kalau tangan kalian diikat dengan zip tie seperti ini, kalian bisa meloloskan diri dengan cara seperti ini. Pertama, kalian kencangkan dulu zip tie-nya dengan menggunakan gigi. Nah, setelah kencang, ini kalian tinggal tangan kalian diangkat, lalu hentakan ke dada, keras-keras. Dan ini sikutnya mesti terbuka. Di sini ya, 3, 2, 1. Copot guys. Praktekin aja di rumah. Science bro. Science-Kui, untuk meniadakan api, bahan bakarnya dibuat jadi tidak mudah terbakar atau hilangkan oksigennya. Waktu itu gue udah pernah coba yang bahan bakarnya jadi tidak mudah terbakar, dan kali ini kita akan coba yang menghilangkan oksigennya. Jadi di sini gue udah lilin, kita nyalakan, dan akan kita tutup dengan gelas. Karena ditutup dengan gelas, lilinnya lama-lama akan kehabisan oksigen dan mati. Itu kan tadi lilin, sekarang gimana kalau pakai kue? Di sini gue udah ada kue, dan kue ini akan kita bakar. Dan akan kita tutup juga dengan menggunakan gelas. Sama guys, mati juga. Jadi ini sebetulnya bukan sembarang kue. Ini adalah lilin dengan aroma dan bentuk kue. Namanya adalah candle jar dari Infinity Jar, dan ini wangi. Enak banget. Wanginya kalau dinyalain bisa mengharumkan satu ruangan, dan ini wanginya ada macam-macam. Ada strawberry pie, ada honey tart, ada vanilla, dan yang favorit gua adalah bubblegum, dan ada rasa yang lainnya juga. Dan ini kalau dinyalain nonstop bisa tahan sampai 24 jam. Science bro. Bukan micin yang bikin bego. Coba Science-Kui, bener, yang bikin bego itu bukan micin, tapi yang bikin bego adalah bucin. Science-Kui, kenapa permen kalau kita gigit sampai pecah berkeping-keping itu lebih cepat habisnya di mulut dibandingkan permen yang nggak digigit-gigit sampai hancur? Ilustrasinya begini. Oke, anggap aja deretan korek api ini adalah permen yang masih utuh, dan permen yang masih utuh kalau kita masukkan ke dalam mulut dan tanpa digigit-gigit, bagian yang terkena air lilin kita cuma bagian depan, atas, bawah, samping, dan juga belakang. Nah, kalau permennya tergigit dan terbelah jadi 2, bagian yang terkena airnya nambah. Dan kalau permennya digigit-gigit jadi terbelah banyak, bagian yang terkena airnya jadi tambah banyak juga. Makanya karena bagian permukaannya jadi lebih banyak yang terkena air, permennya jadi lebih cepat larut. Science bro. Oke sobat Science-Kui, jadi itu kan cuma botol yang berisi air sampai penuh ya. Lalu ditutup pakai tisu, dan tisunya dibuang seperti ini. Jadi tisunya udah nyangkut, dan kalau botolnya dibalik tidak tumpah. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama kayak ini yang udah pernah gue jelasin. Jadi ini kalau ada gelas berisi air, terus ini gelasnya kita tutup pakai kertas karton, kita balik, dan kalau kita lepas dia tidak tumpah. Ini karena tekanan yang ada di luar gelas itu lebih besar, jadi tekanannya itu mendorong kertas kartonnya. Gelasnya gitu ya. Ayo bro.
Saya ada tunggu itu apa? Bapak sains, yang bapak sains itu yang bapak satu yang sains bro. Sobat sains kuy, api itu untuk mempertahankan nyala apinya butuh pertama oksigen dan yang kedua bahan bakar yang mudah terbakar. Dan untuk mematikan api ada dua caranya, hilangkan oksigennya atau buat bahan bakarnya tidak mudah terbakar. Nah untuk kasus ini kenapa gelasnya bagian bawahnya tidak terbakar? Karena gelasnya udah diisi air, jadi gelas bagian bawahnya tidak mudah terbakar. Ini mirip dengan eksperimen balon yang diisi air lalu kita dekatkan ke api. Ingat kan? Di sini gue udah ada balon yang berisi air dan kalau balon ini kita dekatkan ke api, dia tidak pecah guys, bahkan apinya mati. Sampai pantat balonnya hitam ya guys. Dan ini terjadi karena air bersifat menyerap panas, dan karena balonnya tidak menjadi panas dalam sekejap maka balonnya pun tidak pecah. Sains bro. Sains kuy, kemarin kan gue sempat bikin air yang bisa dimakan, tapi kalian tahu nggak ada juga kertas yang bisa dan aman untuk dimakan. Ada di sini nih, yuk kita buka bareng-bareng. Beneran kertas ini bisa dimakan, dan kertas ini dari Infinity Jar, namanya jar pistik. Kertas ini aman untuk dimakan karena terbuat dari tepung gula. Ini gue dapat dari starter pack-nya Infinity Jar. Nah, selain kertas yang bisa dimakan, di dalamnya juga ada Bado Jar. Ini adalah sabun kertas kata-kata pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi sebelum kalian cuci tangan, kalian bisa baca kata-kata penyemangat. Terus ada juga suplemen kebahagiaan. Isinya kata-kata motivasi yang bisa dibaca 1 tahun. Dan ada juga jurnal-jurnal yang bermanfaat buat kalian, seperti Gratitude Tracker, Jurnal Saving Money, Sleep Tracker, Water Challenge, Symptom Tracker, Health Tracker, Habit Tracker, Weight Tracker, dan macam-macam. Makanya cek sekarang juga di infinity_jar_id. Science bro. We're not going to believe what they hide inside our face masks. Science bro. Sobat sains kuy, air itu kan biasanya diminum, tapi air itu juga bisa dimakan. Ada caranya. Caranya begini nih. Pertama yang kalian butuhkan adalah sodium alginate dan kedua kalsium chloride. Pertama kita masukin 2 mg sodium alginate ke dalam shaker atau blender, lalu dicampur dengan 240 ml air. Lalu kita kocok dengan menggunakan shaker atau blender ini. Kita tuang ke mangkok dulu. Dan ini banyak busanya dan kita diamkan dulu biar busanya hilang. Lalu yang kedua kita butuh kalsium chloride 3 mg aja, dicampur dengan 300 ml air. Lalu kita aduk-aduk biar kalsium klorida-nya larut dengan air. Langkah selanjutnya larutan sodium alginate-nya kita tuang ke sendok kosong. Lalu sendok yang berisi sodium alginate ini kita celupkan ke dalam larutan kalsium klorida. Jadi deh guys, ini air yang bisa dimakan. Science bro. Ini sebetulnya permainan waktu gue zaman masih sekolah. Jadi dulu di sekolah tuh gue ada permainan kayak gini. Ini dicabut pulpennya, terus kita pura-pura ambil rambut, terus kita ikat-ikat sini, nah, terus masukin lagi. Nah, itu bisa dicari. Masuk lagi dia. Sama caranya. Ini caranya juga sebelum bukan karena listrik statis. Ini caranya cuma diinin aja. Tuh, gitu doang, gampang caranya. Oke, buat kalian yang satu server sama gua, komen di bawah ya. Saya itu. Oke guys, ini caranya gampang banget. Jadi pertama, api itu untuk menyala butuh oksigen dan juga butuh bahan bakar. Nah, untuk meniadakan api, hilangin aja oksigennya atau bahan bakarnya dibuat jadi tidak mudah terbakar. Untuk kasus ini kan bahan bakarnya kayu ya. Nah, kayunya kita tinggal basahin aja. Bisa dengan mudah ya. Nah, ini kalau dibasahin kayunya tinggal dinyalain. Mati guys, karena kayunya basah jadi nggak mudah terbakar, jadi dia apinya nggak ada bahan bakar. Science bro. Kalian tahu nggak sih waktu itu kan gue sempat bikin video lilin darurat yang pakai pasir, gelas, korek api dan juga minyak goreng. Nah kali ini gue mau ngasih trik yang lain nih. Misalnya kalian pas mati lampu, HP kalian baterainya masih full, kalian bisa memanfaatkan HP kalian seolah-olah menjadi lampu. Caranya begini, kalian nyalain aja flashnya di HP, taruh di meja, dan kalian ambil botol kaca dan isi air, lalu tinggal taruh lagi di sini. Nah kalau gelap hasilnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini guys kalau gelap guys. Dan ini lumayan ya, jadi ada sedikit penerangan lah. Dan ini terjadi karena saat cahayanya ditembak ke dalam botol yang berisi air. Nah ini cahayanya menyebar kemana-mana. Jadi bisa sedikit menerangi ruangan kalian yang gelap. Science bro. Sejuta bro. Tahu nggak sih guys, korek api ini kalau kita celupkan ke air, dia jadi susah menyala karena ujung koreknya lembab terkena air. Nah ada caranya biar ujung korek apinya ini
tahan terhadap air. Caranya begini. Jadi kalian butuh lilin, dan di lilin ini yang udah cair, kalian oleskan cairan lilin ini ke ujung koreknya. Lalu kalian keringkan, boleh ditiup. Nah, saat sudah dikeringkan dan kalian celupkan korek ini ke dalam air, dan saat kita mau coba nyalakan, bisa nyala guys. Ini karena lapisan lilin tersebut tahan terhadap air. Science bro. Tahu nggak sih, kalian bisa membuat HP kamera kalian menjadi lensa makro hanya dengan menggunakan tetesan air. Caranya begini nih. Jadi kalian ambil aja satu tetesan air dan teteskan ke ujung lensanya. Nah, ini kalau kita dekatkan benda ke depan lensanya akan jadi seperti ini. Kenapa bisa begitu? Karena tetesan air berbentuk cembung dan bisa berperan jadi seperti kategori besar. Kalian coba sendiri ini di rumah. Science bro. Tahu nggak sih, pecahin bagian bawah botol menggunakan tangan itu ada penjelasan sainsnya, dan gue udah pernah buat. Kali ini gue akan jelasin lagi menggunakan suntikan supaya kalian lebih paham lagi. Begini penjelasannya. Jadi suntikan saat kita tarik, dia akan menarik udara di sini. Di sini terisi udara. Tapi kalau suntikannya kita tutup bawahnya, nah ini akan terjadi ruang vakum di bawah, dan kalau dilepas, suntikannya akan balik lagi. Sedangkan kalau diisi udara, dia tidak akan balik lagi. Sama seperti yang botol, saat botolnya dipukul dan airnya tertinggal di atas, dia terjadi ruang vakum di bawah. Dan saat airnya balik lagi ke bawah, dia akan memukul botol dengan tekanan yang sangat tinggi hingga membuat bagian bawah botolnya pecah. Science bro. Udah tahu kan kalau kita bisa memotong kentang dengan menggunakan pisau. Dan kita tidak bisa memotong kentang dengan menggunakan kentang lainnya. Tapi kalian tahu nggak sih, kita bisa memotong jeruk dengan menggunakan uang kertas. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, nonton aja live gue di TikTok Science Kui hari Rabu tanggal 30 Desember jam 2 siang. Di situ gue akan melakukan banyak percobaan eksperimen yang seru-seru dan kalian juga bisa tanya-tanya. Dan juga kalian bakal tahu rahasianya nih, gimana cara motong jeruk dengan menggunakan uang kertas. Science bro. Kalian tahu nggak, waktu itu kan gue pernah bikin jangka pakai penggaris dan pulpen. Nah, kali ini ada cara lain lagi nih yang unik nih. Jadi kita bisa menggunakan paperclip. Jadi di sini ada paperclip, dan paperclip ini kalau dibuka bisa buat jadi jangka nih. Caranya begini nih guys. Jadi kalian butuh dua pulpen, yang ujung satu ditempel di ujung paperclipnya, yang satu di ujung lainnya. Lalu kalian tinggal putar. Jadi deh guys. Selain pakai paperclip, ada cara lain yang lebih simpel. Kalian tinggal menggunakan tangan kalian sendiri. Caranya gini. Tangan kalian ini tempelkan di tengah-tengah di mana kalian mau bikin lingkarannya. Saya di sini, ini ditempelkan, lalu pulpennya ditaruh ke kertas dan kertasnya tinggal diputar. Jadi deh guys. Science bro. Kalian tahu gak sih, tangan kita itu digerakkan oleh urat-urat saraf yang ada di sebelah sini nih. Nah, kalian bisa minta teman kalian seperti ini, buka tangannya, tapi di mesin, jangan terlalu tegang. Dan kalian bisa menutup telapak tangan teman kalian sesuai dengan perintah kalian. Caranya gini nih. 3, 2, 1. Nah guys, ini ditutup sendiri. Dan ini karena urat saraf yang ada di sebelah pergelangan tangan sini, kita tekan. Dan ini kalau ditekan, otomatis tangan nutup sendiri. Kalian bisa cobain sendiri ke tangan kalian. Jadi kalian buka tangan kalian, lemesin, tapi terbuka, dan tekan tangan kalian seperti ini. Nanti akan tertutup sendiri tangan kalian. Cobain ya di rumah. Science bro. Kalian pernah nggak sih pas kalian salaman sama teman kalian seperti ini, tangan kalian diremes-remes? Nah guys, ini ada caranya supaya kalian pas lagi diremes-remes tangan kalian gak sakit. Nah caranya gini nih, pas kalian salaman, ujung jari kalian yang 2 jari ini arahkan ke sebelah sini nih, ke pergelangan tangan teman kalian. Dan ini kalau diremes, coba remes banget. Nah ini nggak terasa sakit guys, karena saat telunjuk dan jari tengahnya kita arahkan ke depan, pergelangan tangan kita di sini jadi sejajar dan lebih kuat guys. Dan ini kalau diremes tidak sakit guys. Kalian coba sendiri di rumah. Science bro. Science bro. Tahu gak sih, waktu itu kan gue sempat bikin lilin darurat yang menggunakan gelas, minyak goreng, pasir, air, korek api. Nah sebetulnya ada cara yang lebih simpel. Kalian cuma butuh kapas doang dan minyak goreng dan juga alasnya. Di sini gue pakai piring. Nah caranya begini, kalian tinggal tuang aja minyak gorengnya ke dalam piring dan kapasnya dicelupkan ke dalam cairan minyak gorengnya. Dan setelah jadi seperti ini, kapasnya kita ambil ujungnya supaya membentuk seperti sumbu. Udah jadi tinggal gini doang, dan ini tinggal kita bakar. Nah ini caranya simpel banget, dan kenapa bisa nyala? Karena lilin itu sebetulnya cuma butuh 2 bahan, yaitu sumbunya dan bahan bakarnya. Dan di sini kita bahan bakarnya pakai minyak goreng, bukan pakai lilin. Dan sumbunya kita ganti menggunakan kapas. Ini nyalanya bisa lama loh guys.
Science bro. Kan tahu nggak sih, kalian bisa menggerakkan kaleng kosong tanpa menyentuhnya sama sekali dan bukan ditiup. Caranya begini guys, jadi kalian butuh pipa peralon, dan kain, kalau bisa kain yang berbulu atau kain wol. Caranya begini, kalian tinggal mengusap-usap kain ini atau selimut ke pipanya, dan ini pipanya akan mengandung listrik statis. Dan kalau kita dekatkan ke kaleng kosong ini, apa yang akan terjadi? Kaleng ini tertarik guys dengan pipa. Ini terjadi karena benda yang bermuatan sama, positif atau positif, itu akan saling tolak menolak. Sedangkan benda yang bermuatan berbeda, positif dan negatif, dia akan saling tarik menarik. Karena pipa paralon ini kita gosok-gosokkan, pipanya jadi banyak muncul muatan negatif, dan saat didekatkan ke kaleng kosong ini jadi tertarik sama pipanya karena muatannya berbeda. Science bro. Kalian tahu nggak sih, kalian bisa memotong kentang dengan menggunakan pisau, tapi kalian tidak bisa memotong kentang dengan menggunakan kentang lainnya. Dan ini disebabkan karena pisau mempunyai bagian yang tajam, sedangkan kentang hanya mempunyai bagian yang tunggal. Science bro. Bilang katanya karena tekanan udara, jadi saat dipukul udaranya ngedorong air. Oke, ini botolnya masih baru ya. Ini belum dibuka atasnya, jadi udaranya terkurung di dalam. Kita coba apakah pakai botol yang belum dibuka tetap berhasil. Science bro. Guys, demi Allah bisa. Sebetulnya nggak masalah gambarnya apa, gambarnya bisa bentuk apapun. Lalu kenapa jarumnya bisa bergerak sesuai dengan gerakan pulpen? Itu terjadi karena saat kita menulis di atas kertas bagian paling atas ikut bergerak, sedangkan bagian bawahnya tidak bergerak. Dan karena ujung jarumnya menyentuh kertas bagian yang bawah, jarumnya jadi bergerak terkena sentuhan kertas bagian atas. Ilustrasi begini, anggap aja tangan yang ini adalah kertas bagian bawah dan yang ini adalah kertas bagian atas. Nah, karena jarumnya bertumpu pada kertas bagian bawah seperti ini, dan saat kertas bagian atas bergerak, jadi jarumnya ikut bergerak juga. Sedangkan kalau ini nggak bertumpu pada kertas bagian bawah, ya jadi nggak bergerak. Science bro. Nanya kalau cairan pemutihnya diminum, penyakit di tubuh kita hilang atau enggak? Nah guys, ini cairan pemutih itu bahaya banget kalau diminum. Jangan diminum sama sekali, nggak boleh diminum karena bisa menyebabkan kejadian fatal kepada tubuh kalian. Jadi jangan diminum ya. Nah ngomong-ngomong, TikTok Treats balik lagi dari tanggal 20 sampai 28 Desember yang disponsori oleh MLBB, Grab, Shockback, Fabelio, Janji Jiwa, dan Sweet Escape. Cara kita ini gampang banget, yaitu kalian tinggal search Treats di fitur search aplikasi TikTok. Ikutin TikTok Treats buat menangin GrabFood voucher yang bisa kalian pakai buat makan sampai kenyang, atau beliin parcel Natal dan Tahun Baru buat teman kalian, dan bisa juga berbagi kebahagiaan sama driver loh. Nah makanya jangan lupa undang teman kalian untuk download aplikasi TikTok dan ikutan terus aktivitas lainnya. Penasaran? Makanya ayo search Treats di fitur searchnya TikTok sekarang juga. Science bro. Tahu nggak sih, air yang ada di dalam botol ini, kalau botol ini dibalik, airnya pasti tumpah. Jelas lah. Tapi kita bisa membuat air ini jadi anti gravitasi. Caranya gini nih. Jadi pertama yang kalian butuhkan kain kasa seperti ini, dan juga karet. Nah kain kasanya tinggal kalian potong, lalu letakkan di atas botol seperti ini, dan diikat pakai karet. Dan hasilnya seperti ini. Setelah dibentuk seperti ini, kalau botolnya dibalik, airnya tidak akan tumpah banyak. Lihat ya, tumpah dikit doang. Dan ini kalau gue masukin tusuk giginya ada di sini tapi airnya tidak tumpah. Tapi ada cara lain nih guys. Nah untuk cara yang ini kita cuma butuh gelas dan air saja, nggak perlu tambahan penutup apa-apa supaya airnya nggak tumpah. Caranya begini, pegang gelas dengan posisi tangan seperti ini, lalu tinggal putar tangan kalian seperti ini. Nah ini namanya apa? Sentripetal atau sentrifuga? Komen ya di bawah. Science bro. Tahu nggak sih, dry ice itu menyublim bukan menguap, dan kita bisa membuat semacam telur kodok dengan menggunakan dry ice dan air sabun. Jadi di sini udah ada air sabun dan kita campurkan dry ice-nya. Jadi dry ice itu adalah gas karbon dioksida yang dipadatkan, dan saat dia dicemplungkan ke dalam air, dia akan lebih cepat berubah dari padat ke gas atau menyublim. Dan karena airnya adalah air sabun, maka gas karbon dioksidanya terperangkap di dalam gelembung sabun. Ini jadi seperti telur kodok, dan kalau kita ambil busanya, benar mas. Gitu ya, dry ice itu menyublim bukan menguap. Science bro. Kalian tahu nggak, kalau tangan kalian digenggam seperti ini, kalian bisa meloloskan diri dengan cari tahu titik lemahnya ada di mana. Dan kalau digenggam seperti ini, titik lemahnya adalah di antara jempol dan telunjuk. Bagian antara jempol dan telunjuk ini menjadi titik lemah karena saat genggaman terbuka, bagian ini yang lebih dahulu terpisah. Ini caranya kalian tinggal putar aja seperti ini. Nah, jadi lepas. Gerakan memutar ini akan membuat tangan lawan terbuka dengan sendirinya, karena saat tangannya diputar sampai batas maksimal, ototnya akan sedikit melemah. Dan kalau digenggamnya sebaliknya, seperti ini, putar ke arah sebaliknya. Jadi lepas guys. Jadi kalau kalian mau meloloskan diri dari lawan, kalian mesti tahu titik lemahnya lawan ada di mana. Science bro.
Science, bro. Pernah nggak sih kalian bisa mematikan api menggunakan asap dari dry ice? Karena dry ice itu adalah karbon dioksida, sedangkan api butuh oksigen untuk menyala. Mari kita buktikan. Jadi ini gue campur dengan air dulu. Nah, ini asapnya bisa mematikan lilin. Kita lihat ya. Mati guys. Asapnya kehabisan oksigen karena karbon dioksida dari dry ice. Science, bro. Di video yang dulu gue pernah bikin water vortex atau water tornado. Itu pakai tutup botol yang dilem dengan hot glue dan dibolongin pakai solder. Nah, sekarang gue ada cara lebih mudah. Caranya adalah dengan menggunakan plat besi seperti ini atau washer namanya. Caranya gini nih. Ini tinggal taruh di atas botol. Lalu botol yang lainnya ditaruh di atasnya lagi dan kita lakban. Ini udah jadi, gampang banget. Sekarang tinggal dibalik, lalu kita putar-putar seperti ini. Nah, trik water vortex ini banyak digunakan oleh tukang bensin yang di pinggir jalan. Karena dengan membuat vortex atau water tornado, dia ada ruang kosong di tengahnya yang membuat udara dari bawah bisa gampang masuk ke botolnya untuk menggantikan airnya. Jadinya lebih cepat deh. Science, bro. Tahu gak sih, ada fakta menarik tentang pisang. Jadi pisang ini kulitnya terdiri dari 4 atau 5 bagian sisi, sedangkan dalamnya terdiri dari 3 bagian. Mari kita coba hitung bareng-bareng ya. Jadi ini luarnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 5, tapi dalamnya kita buka sama-sama. Kita colok ujungnya seperti ini. Kalau kalian punya pisang di rumah, coba cek sendiri pisang kalian apakah seperti ini juga. Science, bro. Kalian tahu nggak sih, mecahin bagian bawah botol dengan menggunakan tangan, itu ada penjelasan sainsnya. Begini penjelasannya. Jadi saat kalian pukul botolnya itu kan jatuh ke bawah. Tapi karena prinsip inersia, jadi saat botol ini dipukul, airnya itu ketinggalan di atas untuk sesaat. Jadi botolnya ke bawah, airnya tetap di sini, dan di bawah terjadi ruang vakum. Di sini vakum. Setelah itu, airnya akan ikut ke bawah dengan tekanan yang sangat tinggi, sehingga membuat botolnya jadi pecah dan airnya tumpah deh. Science, bro. Ada air Fanta, dan air Fanta ini akan gue campurkan dengan air yang ada di sini nih, air bening ini. Dan lihat apa yang akan terjadi ya. Warna merahnya hilang guys. Dan gue menuang air Fanta ini ke cairan ini lagi nih. Hilang guys warna merahnya guys. Nah, cairan ini adalah cairan bleaching atau pemutih pakaian yang terdiri dari sodium hipoklorit. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara kerjanya pemutih pakaian ini? Kalau tahu kalian komen di bawah ya. Science, bro. Kalian tahu nggak sih, kalian bisa membuat tulisan warna-warni seperti pelangi hanya dengan menggunakan 4 spidol warna ini. Jadi yang kalian butuhkan merah, kuning, biru, dan ungu. Caranya gampang banget. Pertama kalian buka dulu spidol yang merah, lalu spidol yang kuning ujungnya didekatkan ke yang merah seperti ini. Dan ditunggu agak lama biar tinta yang kuningnya itu masuk ke dalam ujung spidol merah ini. Lalu setelah kuning, biru, dan setelah biru terakhir ungu. Nah, ini kalian tinggal coret-coret aja ke kertas dan nanti tulisannya bisa jadi warna-warni. Lihat ya. Nah, jadi warna-warni guys. Coba praktekin di rumah ya. Science, bro. Tahu gak sih, kalian bisa membuat lilin darurat dengan menggunakan minyak goreng. Caranya begini nih. Oke, pertama kalian butuh gelas kecil seperti ini. Lalu kalian masukkan pasir atau tanah. Nah, selain itu kalian butuh korek, dan gunanya pasir ini adalah untuk menahan korek seperti ini. Lalu kalian tuang air sampai setinggi pasir. Setelah itu baru kalian tuang minyak. Setelah minyaknya dituang, baru kalian nyalakan korek apinya. Dan ini apinya bisa tahan selama minyaknya masih ada. Science, bro. Pernah nggak sih dapat hubungan mesti nulis sebuah kalimat berkali-kali dari atas sampai bawah beberapa halaman gitu ya? Nah, daripada cuma nulis pakai satu pulpen, lebih baik nulis langsung pakai beberapa alat tulis berbarengan. Caranya begini nih. Ini gue cobain pakai spidol, tapi kalian juga bisa pakai pulpen. Nah, ini spidolnya dijejerin seperti ini. Terus kalian ambil lakban buat merekatkan spidolnya. Nah, jadi nanti seperti ini, udah kalian bisa nulis langsung. Dengan begini kalian bakal lebih cepat menyelesaikan hukuman kalian. Science, bro. Trik ini bisa kalian lakukan untuk menantang teman kalian. Jadi challenge-nya adalah gimana caranya mengangkat 2 gelas ini dengan menggunakan bantuan 1 balon. Dan gelas ini nggak boleh dipegang.
hanya balonnya doang yang boleh dipegang. Dan ini nggak boleh seperti ini ya. Ini nggak boleh karena ini gelasnya kita pegang juga. Gua akan kasih waktu 5 detik untuk kalian berpikir dan setelah itu akan gua kasih tahu caranya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi caranya begini. Pertama balonnya kita masukkan. Lalu kita tumpuk seperti ini. Terus balonnya kita tiup. Setelah ditiup, ini tanpa dipegang gelasnya bisa terangkat dengan balon. Nah, ini terjadi karena balonnya memenuhi ruangan gelas dan balon itu kan keset ya. Jadi gelasnya bisa nyangkut di balon. Sains, bro. Tahu nggak sih kalian nggak akan bisa melipat kertas lebih dari 7 kali lipatan. Kita coba ya. Ini ada selembar kertas kosong. Langsung kita lipat. 1, 2, 3, 4, 5. Udah mulai susah nih. 6. Ini udah 6 dan tebal banget. 7. Di 7 udah susah banget ya. 7. Nah, 8. Nggak bisa guys, ini 8 udah nggak bisa. Maksimal banget di 7. Nah, kalian cobain sendiri apakah kalian bisa melipat kertas lebih dari 7 kali lipatan dan buatin video ini. Pernah nggak sih pas lagi menulis, tintanya itu udah keluar, nggak nyata. Ini ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah karena tintanya itu sudah kaku atau sudah beku. Dan ini mesti dicairkan. Nah, cara mencairkan tintanya ada beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan digosok-gosok ke kaca seperti ini. Ini akan menimbulkan panas dan tintanya nanti jadi cair. Atau bisa juga menggunakan api seperti ini. Nah, dengan begini tintanya nanti jadi lancar lagi. Science, bro. Kalian pernah nggak sih disuruh bikin lingkaran, tapi kalian nggak punya jangka? Jadi kalian bikin lingkarannya ngasal-ngasal aja, atau pakai koin, atau pakai apapun yang bulat. Tapi kan koin itu nggak bisa diukur ya. Nah, kalau kalian punya penggaris, kalian bisa bikin DIY jangka. Caranya begini nih. Ini kalian mesti punya pulpen yang ada selipannya seperti ini, dan tinggal selipin aja ke penggaris. Dan ini udah bisa jadi jangka, guys. Bisa buat bikin lingkaran. Caranya begini, tinggal tempel penggarisnya di tengah-tengah kertas, lalu pulpennya ditempel juga ke kertas, lalu yang diputar adalah kertasnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi lingkaran. Praktekin ya guys, science bro.